tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya, kemarin saya libur buat videonya karena ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Dan hari ini kembali kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama IHSG. IHSG hari ini kembali break new high teman-teman ya, dengan foreign flow yang masih kencang ya, dan masih kepusat di saham big caps teman-teman. Oke. So far analisa saya untuk IHSG masih sama ya. Dia masih bergerak dalam range uptrend line channel ya. Harapan saya besok gimana? Harapan saya sih besok ya turun dulu, kemudian naik lagi, turun dulu, turun naik lagi, gitu aja sampai akhir tahun. Saham-saham kita udah pada beggar teman-teman. So far sih IHSG masih bagus ya, masih menarik, foreign flow juga masih kencang. Nah, cuma sahamnya yang bergerak ya itu aja teman-teman ya. Itu untuk IHSG. Jadi so far masih oke, masih baik-baik saja. Masih belum ada katalis yang begitu buruk ya yang akan mempengaruhi IHSG, juga belum ada katalis yang begitu bagus ya. So far dari market global juga katalisnya masih itu aja, masih tentang perang Ukraina, kemudian belum ada, mudah-mudahan ya nggak ada apa namanya yang aneh-aneh lagi ya. Itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah MMLP ya. Nah, MMLP ini menarik teman-teman ya. Kemarin dia break new pattern ya, dimana sebelumnya MMLP ini udah saya bahas. Waktu itu saya sarankan untuk beli di sekitaran harga 500, spare cash lebih sampai 480. Nah, dia nggak nyentuh sampai sini dan then habis itu rebound. Nah, katalisnya waktu itu juga udah saya jelaskan ya, dimana MMLP ini ada isu tender offer oleh Provident Singapura teman-teman ya. So far ini menurut saya oke ya. Hari ini dia retrace dengan volume kecil. Kemarin dia break new pattern di sini ya, ada ini kita bisa hapus dulu, ada cup and handle baru yang di break oleh MMLP. Breaknya dengan volume gede, kemudian hari ini dia koreksi dengan volume yang tipis banget teman-teman. Jadi so far MMLP ini masih menarik, masih oke ya. Buat teman-teman yang baru mau koleksi, supportnya itu ada di sini teman-teman, di sekitaran harga 570 sampai 550. Jadi kalau dia besok koreksi sampai area itu, apalagi masih dengan volume yang kecil, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry MMLP dengan target terdekat itu ada di 650. Nah, kalau 650 ini di break teman-teman, maka potensinya menarik banget ya untuk MMLP ini. Maka di sini ada double bottom yang gede dan targetnya bisa ke sekitaran 700 sampai 800. Jadi so far menurut saya MMLP salah satu properti yang menariknya. Sebenarnya sektoral ya, properti dan komoditi yang paling menarik untuk saat ini selain big caps ya. Big caps tentu menarik juga ya. Itu untuk MML ya. Jadi so far sahamnya juga masih oke, masih menarik banget buat diperhatiin. Kemudian CTRA, watchlist kita hari Minggu yang lalu, CTRA hari ini dia break the pattern ya. Hari ini dia break inverted head and shoulders-nya, volumenya juga up teman-temannya. Jadi so far CTRA juga oke. Next resistance itu di 1200. Jadi ada potensi nih CTRA menuju 1200. Nah, buat teman-teman yang belum entry gimana? Buat teman-teman yang sebelumnya belum entry ya, sebelumnya kan kita sarankan entry CTRA di sini ya, di sekitaran area ini sampai 1000. Nah, buat teman-teman yang di sini mungkin takut untuk entry, nunggu break
dan pas tadi break juga nggak berani beli, gimana? Tunggu dia retrace ya. Tunggu dia retrace, kalau dia retrace lagi ke sini dengan volume yang mengecil, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Supportnya sekarang ada di sekitaran 1080 sampai 1075 teman-teman ya. Jadi ya di situ supportnya. Nah, buat teman-teman yang udah entry gimana? Hold aja, set trailing stop ya. Set trailing stop kalau seandainya sahamnya berbalik arah ya. So far sih ini menarik ya. Properti majority juga menarik. Nah, target terdekat di 1200 dan kalau itu di break, ini ada double bottom yang gede juga ya. Double bottom yang gede dan potensinya menarik banget ya. Menarik banget untuk CTRA. Mungkin break 1300 harusnya bisa ya. Kalau 1200 ini di break juga oleh CTRA. Jadi so far menurut saya sih properti ya. Properti majority menarik. Yang hari ini break the pattern juga Asri juga hari ini break the pattern. Oke, untuk properti saya bahas dua aja. Kemudian ada Same juga oke teman-teman. Same juga watchlist kita pas hari Minggu. Nah, Same hari ini dia confirm breakout dari ascending triangle ya. Ascending triangle hari ini dia confirm breakout. Minggu lalu ya, hari Minggu lalu saya sarankan beli Same itu di sekitaran sini. Di sekitaran harga 356 sampai 350, spare cash lebih sampai 340 dan so far habis itu Same bergerak naik dan hari ini dia break ascending triangle dengan target harusnya ya dia bisa ke sekitaran 490 sampai 500 untuk target terdekat dari Same. Bukan target terdekat. Target terdekat itu ada di sini ya. Target terdekat itu ada di sekitaran 450 teman-teman. Kalau ini lewat juga maka 500 possibly kena menurut saya pribadi. Jadi so far Same menarik teman-teman, Same menarik. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Manfaatkan pullback-nya. Kalau besok Same pullback itu maka teman-teman bisa entry di sekitaran 400 sampai 380 ya. Sekitaran 400 sampai 380. Di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 370 ya. Karena range-nya cukup lebar maka belinya itu tipis-tipis teman-teman. Jadi so far sih ini juga menurut saya sih oke ya. Menurut saya menarik. Ya Same so far ada potensi ya. Dia ini tanda-tanda mau reversal teman-teman. Oke. Sekian untuk Same. Kemudian ada Asa. Asa juga udah saya bahas beberapa hari yang lalu. Ya. Awal saya bahas Asa itu di candle ini, dimana waktu itu saya bilang Asa ada ascending triangle dan habis itu pas dia break di sini juga saya udah bahas Asa dan Asa itu so far menarik teman-teman ya, menarik. Nah, pembahasan sebelumnya target saya itu di 2670, kemudian habis itu harapan saya waktu itu habis dia nyentuh 2670, Asa ini membuat konsolidasi dulu ya, membuat pattern inverted head and shoulders. Nah, ternyata hari ini dia langsung break teman-teman. Dan wes saya ikuti aja teman-temannya, ikuti aja. Buat teman-teman yang udah beli ya tinggal set trailing stop. Nah, untuk saat ini resisten terdekat dari Asa itu ada di sekitaran 2800 sampai ini ya. Di sekitar 2800 sampai 2850. Ini resisten terdekat untuk Asa dan potensi menurut saya ini ada kesentuh teman-temannya. Nah, habis ini saya mungkin ya, karena di sini inverted head and shoulders-nya gagal. Nah, mungkin di sini dia akan membentuk ini kita bahas hapus dulu ya. Harapan saya ya di sini dia membentuk head and shoulders. Harapan saya ya. Tapi kan yang tentu itu market teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli Asa dari pas dia break sini atau mungkin ada yang spek buy dari sini ya hold aja teman-teman ya. Hold aja. Tinggal teman-teman set trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, kalau dia pullback ya di sekitaran angka 2600 sampai 2500 teman-teman bisa add di situ sih. Menurut saya sih Asa ini juga cukup menarik ya, cukup layak buat teman-teman perhatiin Asa. Dari segi fundamental juga Asa ini
menarik ya. Ya sebelumnya juga udah saya bilang ya, ASA ini turunnya membentuk falling wedge, dan di sini juga ya bagus sih, volumenya juga udah mulai up, jadi so far menarik ya, menarik. Nah kalau mau beli di harga sekarang gimana ya? Kalau mau beli di harga sekarang menurut saya apa ya, resistennya udah dekat, kemudian supportnya juga udah lumayan jauh, jadi kalau mau antri beli di harga sekarang menurut saya sih bisa-bisa aja, tapi money management diatur ya, belinya tipis-tipis. Mungkin kalau teman-teman mau masuknya 10 juta, di sini belinya 2 juta atau 3 juta dulu ya. Kemudian kalau dia gagal break resisten di sini, teman-teman bisa TP di situ. Kemudian kalau dia pullback, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry ASA. So far sih menurut saya sih ASA ini juga masih oke ya. Dan juga selain ASA itu anak usahanya yang baru IPO ya, ASLC juga cukup menarik teman-teman ya. ASLC ini juga cukup menarik, di mana dari awal IPO dia turunnya itu membentuk pattern yang mirip dengan ASA tadi, yaitu falling wedge. Membentuk pattern yang menyerupai falling wedge, kemudian habis itu di sini dia sempat break falling wedge-nya dengan volume yang ya lumayan gede. And then kalau kita ke time frame kecil, ASLC ini juga udah break sebuah pattern bagus ya, yaitu inverted head and shoulders, dimana ini shoulder kiri, kemudian ini headnya, ini shoulder kanan. Kemudian volume pas dia break itu lumayan gede teman-teman ya, volume pas dia break lumayan gede, habis itu dia retrace dengan volume yang relatif bisa dibilang mengecil teman-teman. Jadi so far ASLC ini cukup menarik ya, cukup menarik. Dengan target kenaikan ASLC probably ya, maybe dia bisa ke sini, ke sekitaran harga 300-an ya, sekaligus tepat berada di resisten ini. Nah untuk area beli sekarang, teman-teman udah bisa mulai antri beli di harga sekarang ya, di 270. Spare cash lebih sampai sinilah ya, ini merupakan support dari ASA, yaitu di sekitaran harga 250 ya, 250 ya, sampai sini teman-teman bisa entry beli di sekarang tipis-tipis. Kalau dia turun lagi sampai mendekati 250, maka teman-teman bisa entry buy lagi di situ. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 250 ya. So far sih menurut saya ASA ASLC menarik ya teman-teman ya, menarik. Kemudian nah yang terakhir akan saya bahas itu Antam. Komoditi ya, komoditi juga menarik. Oke, Antam ini sebelumnya juga udah pernah dan sering saya bahas teman-teman ya, dimana waktu dia turun di sini itu fear bertebaran di mana-mana teman-teman ya. Waktu itu dia ada bilang harga nikel anjlok, harga batu bara anjlok, and then harga nikel bla bla bla, harga nikel bla bla bla. Waktu itu saya bilang ini koreksi wajar. Waktu itu saya masih strict, kalau pendapat saya ini koreksi wajar karena sahamnya udah naik terlalu tinggi, terlalu kenceng. Nah waktu itu saya sarankan untuk spare cash di 3 area beli ini, 2470, 2350, and then yang terakhir itu di 2200. Kalau ini dijebor baru Antam itu jelek. Nah ternyata dia nggak nyampe sini teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah beli di 2 area ini, posisi sekarang itu udah cuan ya. Misalnya teman-teman beli di harga ini ya, di 270, di 2500, kemudian berikutnya di 2400, kan average teman-teman artinya akan ada di sini teman-teman ya. Average teman-teman akan ada di tengah-tengah sini. Nah, posisi sekarang itu udah profit sekitaran 8%. Nah, untuk sekarang gimana? Untuk sekarang ya, buat teman-teman yang udah beli, tinggal set trailing stop. Jangan sampai saham yang udah untung 8% itu sampai rugi teman-teman ya. Tinggal set trailing stop. Yang buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Antam ya, Antam ini kembali ke mendekati resisten terdekat itu di 2700. Kalau itu lewat sih menurut saya Antam oke ya. Tapi
akan lebih baik ya, akan lebih baik kalau di sini dia konsol dulu ya. Ketika dia menyentuh 2700 akan lebih baik untuk Antam konsol dulu supaya nanti naiknya itu stabil ya, nggak kayak ini teman-teman ya, nggak kayak ini. Nah, di sini kan juga udah sering saya bahas teman-teman. Di sini udah sering saya bahas, dimana waktu itu saya pertama kali saya bahas di sini, saya sarankan baik di sini masuk watchlist mingguan, kemudian di sini saya harapkan dia konsolidasi dulu, ternyata dia nggak konsolidasi, tapi langsung naik. Habis itu pas nyentuh resistance ini, saya harap dia konsol dulu, ternyata dia nggak konsol dan langsung naik, dan ya habis dia naik-naik ini turunnya juga kenceng ya. Oleh sebab itulah saya bilang saham yang melewati tahap-tahap konsolidasi itu yang naiknya pelan-pelan itu lebih stabil teman-teman ya, daripada saham yang naiknya kenceng kemudian ya nanti turunnya juga akan kenceng juga ya. Oke, so far sih Antam, Inco, Tins, Trio Metal masih oke teman-teman ya, masih menarik. Nah, untuk area beli sekarang buy on weakness-nya itu di support di sekitaran 2500. Kalau dia gagal lewat 2700 maka potensi dia konsol dulu ya, maka teman-teman udah boleh enter lagi di sekitaran 2600 sampai 2500. Nah, habis itu kemana harapannya? Habis itu dia break 2700 dan kembali ke 3000 teman-teman ya. So far sih komoditi ya, komoditi majority dari batu bara, baik itu batu bara, nikel, CPO juga view saya tahun ini oke, teman-teman. View saya tahun ini oke. Cuma kalau naiknya terlalu kencang ya potensinya juga turun kencangnya. Oke ya, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang udah nge-support channel ini sampai bisa sejauh ini teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat malam.